Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ajaran Islam, hari kiamat adalah peristiwa besar yang pasti akan terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan waktunya, meskipun manusia tidak diberitahu kapan tepatnya hal itu akan datang. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan tanda-tanda yang akan mendahuluinya melalui berbagai hadis. Di antara tanda-tanda besar menjelang kiamat, akan muncul 5 tokoh penting yang memainkan peran besar dalam perjalanan akhir zaman. Mereka tidak hanya hadir sebagai individu, tetapi mereka membawa ujian besar sekaligus menjadi petunjuk bagi umat manusia. Kehadiran mereka menjadi pengingat bahwa dunia ini memiliki akhir dan setiap muslim harus bersiap menghadapi hari pembalasan. Maka, saat tanda-tanda ini mulai tampak, umat Islam diingatkan untuk semakin memperkuat keimanan dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video ini, kita akan membahas siapa saja 5 tokoh tersebut yang akan muncul menjelang kiamat. Siapa sajakah mereka? Terus simak video ini, jangan sampai ada yang terlewatkan. Pertama, Imam Mahdi, pemimpin yang dijanjikan. Tokoh pertama yang akan muncul menjelang hari kiamat adalah Imam Mahdi, sosok pemimpin yang dijanjikan untuk menegakkan keadilan. Imam Mahdi adalah figur yang sangat dinantikan oleh umat Islam. Dalam bahasa Arab, imam berarti pemimpin, sedangkan Mahdi berarti orang yang mendapat petunjuk. Sesuai dengan namanya, ia akan muncul untuk mengembalikan keadilan di dunia yang saat itu dipenuhi oleh kezaliman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika umur dunia hanya tinggal 1 hari, maka Allah akan memanjakan hari itu sampai seseorang lelaki dari keturunanku diutus. Namanya seperti namaku dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi oleh kezaliman." Hadis riwayat Abu Daud. Imam Mahdi adalah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Kemunculannya akan terjadi di Mekah pada saat umat Islam mengalami kemerosotan besar. Dunia dipenuhi kezaliman, peperangan, dan perpecahan. Banyak kaum muslimin kehilangan arah dan pegangan dalam beragama. Awalnya, Imam Mahdi sendiri tidak menyadari bahwa dirinya adalah pemimpin yang dijanjikan. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ilham kepadanya. Ia akan dibaiat di depan Ka'bah oleh para ulama dan kaum muslimin yang mengenali tanda-tanda kepemimpinannya. Baiat ini menandai awal perjuangan dalam memimpin umat Islam. Dalam perjalanan kepemimpinannya, Imam Mahdi akan menghadapi berbagai tantangan, termasuk peperangan besar melawan musuh-musuh Islam. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ia akan memimpin umat Islam dalam perang dahsyat yang dikenal sebagai Al-Malhamah Al-Kubra, yaitu pertempuran besar antara kaum muslimin dan musuh-musuh mereka. Dalam perang tersebut, Imam Mahdi akan memimpin pasukan Islam yang terdiri dari orang-orang beriman sejati. Masa kepemimpinannya akan berlangsung antara 7 hingga 9 tahun. Dan di bawah kepemimpinannya, umat Islam akan mengalami kejayaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Kedua, Dajjal sang penyesat. Tokoh kedua yang akan muncul menjelang kiamat adalah Dajjal. Dajjal telah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai fitnah terbesar yang akan dihadapi oleh umat manusia. Tidak ada ujian yang lebih dahsyat dari Dajjal, karena ia akan muncul dengan kemampuan luar biasa yang mampu mengguncang keimanan orang-orang yang lemah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sejak penciptaan Nabi Adam alaihissalam hingga hari kiamat, tidak ada makhluk yang fitnahnya lebih besar daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dajjal digambarkan sebagai seorang lelaki dengan ciri-ciri khas. Ia bermata satu, dengan mata kanannya buta dan mata kirinya menonjol seperti buah anggur. Di dahinya tertulis kata kafir yang dapat dibaca oleh setiap orang beriman, baik yang bisa membaca maupun tidak. Kemunculannya akan terjadi di wilayah timur.
antara Khurasan dan Isfahan. Sebagaimana disebutkan dalam berbagai riwayat sahih, ia akan memulai misinya dengan mengaku sebagai Tuhan, menyebarkan tipu daya yang menyesatkan banyak manusia. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai ujian bagi umat manusia, Dajjal diberikan kemampuan untuk menurunkan hujan, menjadikan tanah tandus menjadi subur, bahkan menghidupkan orang mati. Banyak orang yang akan terperdaya oleh kekuatannya. Ia juga membawa dua hal, surga dan neraka. Namun, Rasulullah SAW memperingatkan bahwa apa yang tampak sebagai surga sejatinya adalah neraka, dan apa yang tampak sebagai neraka justru adalah surga. Fitnah Dajjal akan berlangsung selama 40 hari, dengan satu hari pertama seperti 1 tahun, satu hari berikutnya seperti 1 bulan, dan satu hari setelahnya seperti 1 minggu, sementara hari-hari lainnya seperti hari biasa. Umat Islam diperintahkan untuk membaca surah Al-Kahfi sebagaimana perlindungan dari fitnah Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, turunnya Nabi Isa alaihissalam, penegak kebenaran di akhir zaman. Salah satu tanda besar menjelang hari kiamat adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Dalam Islam, keyakinan akan turunnya Nabi Isa alaihissalam merupakan bagian dari akidah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit dan menjanjikan bahwa beliau akan kembali ke bumi menjelang akhir zaman. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Maka janganlah kamu ragu tentang hari kiamat itu dan ikutilah petunjukku, ini adalah jalan yang lurus. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 61. Dalam ajaran Islam, Nabi Isa alaihissalam tidak wafat seperti yang diyakini umat Nasrani. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya dari upaya penyaliban oleh kaum Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang mereka bunuh, kecuali mengikuti dugaan belaka. Quran Surah An-Nisa ayat 157. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit dalam keadaan hidup, dan beliau akan kembali turun ke bumi sebagai tanda besar menjelang hari kiamat. Misinya adalah menegakkan kebenaran, menghancurkan fitnah, dan menyatukan umat manusia di bawah syariat Islam. Rasulullah SAW menjelaskan secara rinci bagaimana Nabi Isa alaihissalam akan turun ke dunia. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa beliau akan turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus. Beliau akan mengenakan 2 helai kain berwarna kekuningan dan kedua tangannya berada di sayap 2 malaikat. Apabila beliau menundukkan kepala, air akan menetes dari rambutnya. Dan jika beliau mengangkat kepala, air tersebut akan berjatuhan seperti mutiara. Hadis riwayat Muslim. Turunnya Nabi Isa alaihissalam terjadi di saat umat Islam berada dalam kondisi genting, di mana fitnah Dajjal telah menyebar luas. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa alaihissalam akan membinasakan Dajjal dan mengembalikan umat manusia kepada kebenaran. Keempat, Al-Jahjah, sosok misterius yang muncul sebelum kiamat. Salah satu tokoh yang akan muncul sebelum hari kiamat adalah Al-Jahjah, seorang pemimpin misterius yang disebut dalam hadis Nabi. Dalam beberapa kitab yang membahas tanda-tanda kiamat, disebutkan bahwa kemunculan Al-Jahjah merupakan salah satu tanda akhir zaman. Kedua kitab tersebut merujuk pada hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim. Menurut riwayat Sunan At-Tirmizi dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Al-Jahjah adalah seorang budak yang kelak akan menjadi penguasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siang dan malam tidak akan musnah sebelum seorang dari kalangan budak bernama Al-Jahjah menjadi penguasa. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini
menunjukkan bahwa Al-Jahjah berasal dari kalangan Buddha atau keturunan Buddha. Kemunculannya sebagai pemimpin dunia di akhir zaman merupakan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu mengangkat derajat siapapun yang dikehendakinya tanpa memandang status sosial. Nama Al-Jahjah berasal dari bahasa Arab yang berarti suara lantang atau teriakan keras. Ini menggambarkan karakteristiknya sebagai seorang pemimpin yang tegas, berpengaruh, dan mampu menggerakkan umat manusia dengan kewibawaannya. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa ia akan menggiring manusia dengan tongkatnya, sebelum simbol kepemimpinan yang kuat. Kelima, lelaki dari Kahtan, pemimpin yang muncul di akhir zaman. Selain Al-Jahjah, ada juga sosok lain yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai salah satu tanda besar menjelang kiamat, yaitu seorang lelaki dari Kahtan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga seorang pria dari Kahtan muncul, menggiring manusia dengan tongkatnya. Hadis riwayat Bukhari. Ungkapan menggiring manusia dengan tongkatnya telah menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama. Sebagian menafsirkannya secara simbolis, sementara yang lain memahaminya secara harfiah. Menurut para ulama, tongkat di sini tidak berarti bahwa lelaki ini benar-benar menggiring manusia seperti seorang gembala menggiring ternak, melainkan melambangkan kepemimpinan dari otoritas yang dimilikinya. Dalam Fathul Bari, karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dijelaskan bahwa lelaki dari Kahtan adalah seorang pemimpin kuat yang muncul di saat umat manusia membutuhkan sosok pemimpin yang tegas. Imam Ibnu Hajar juga menyebutkan bahwa frasa menggiring manusia dengan tongkatnya menunjukkan bahwa ia akan menjadi pemimpin yang ditaati dengan penuh kepatuhan, baik dalam urusan dunia maupun agama. Sementara itu, Imam An-Nawawi menambahkan bahwa lelaki dari Kahtan tidak hanya memiliki kekuatan fisik dan mental, tetapi juga ketaatan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepemimpinannya tidak akan didasarkan pada hawa nafsu atau ambisi pribadi, melainkan semata-mata untuk menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai ajaran Islam. Kahtan sendiri adalah salah satu suku besar di Jazirah Arab yang dikenal sebagai nenek moyang bangsa Arab Selatan. Dari suku ini, banyak lahir kabilah-kabilah besar seperti Himyar dan Kahlan yang terkenal dengan keberanian serta tradisi kepemimpinannya. Rasulullah SAW hanya menyebutkan bahwa lelaki dari Kahtan akan muncul di akhir zaman. Namun identitas pastinya tetap menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak pendapat menyebutkan bahwa lelaki dari Kahtan akan muncul setelah era Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Ia akan memimpin umat manusia setelah berbagai fitnah besar berlalu, seperti munculnya Dajjal serta kehancuran Ya'juj Ma'juj. Kepemimpinannya akan membawa stabilitas dan keadilan bagi dunia yang penuh dengan kekacauan. Al-Jahjah dan lelaki dari Kahtan, dua tokoh berbeda di akhir zaman. Walaupun sering disandingkan dalam pembahasan tentang akhir zaman, Al-Jahjah dan lelaki dari Kahtan adalah dua tokoh yang berbeda. Al-Jahjah berasal dari kalangan Buddha dan kepemimpinannya mencerminkan perubahan sosial yang besar. Sementara, lelaki dari Kahtan berasal dari garis keturunan yang memiliki tradisi kepemimpinan. Namun, ada satu kesamaan di antara keduanya. Kepemimpinan mereka adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapapun yang Dia kehendaki. Status sosial atau garis keturunan bukanlah penentu kepemimpinan, melainkan kehendak Allah yang memiliki mereka untuk menjalankan tugas besar ini. Dari kisah para pemimpin yang disebut Rasulullah akan muncul sebelum hari kiamat, mulai dari Imam Mahdi yang membawa keadilan, Nabi Isa alaihissalam yang menegakkan kebenaran, hingga Al-Jahjah dan lelaki dari Kahtan yang mempersatukan manusia di masa sulit. Kita dapat mengambil banyak pelajaran berharga. Kehidupan dunia ini hanyalah ujian, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa mengangkat siapapun yang Dia kehendaki. Baik seorang pemimpin dari garis keturunan mulia seperti lelaki dari Kahtan, maupun seorang pemimpin dari kalangan Buddha seperti Al-Jahjah. Keduanya mengajarkan
bahwa keimanan dan ketakwaan adalah ukuran sejati di sisi Allah. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri, memperkuat iman, dan mempersiapkan diri menghadapi akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua.